Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di video kali ini kami akan membahas tentang perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Miraj sendiri adalah gabungan dua peristiwa maha dahsyat. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa, melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Miraj inilah yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah secara langsung kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu, Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi, mencapai 60 siku ke langit. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, ia menangis. Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Nabi Adam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam tersenyum dan menangis saat melihat ke sebelah kanan. Ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di sana, Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Saat itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Jibril menjawab, ia adalah Nabi Ibrahim. Baitul Makmur merupakan tempat tawaf para malaikat, yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah SAW di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara.
Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dikatakan oleh Allah untukmu?" Lalu beliau menjawab, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Allah kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu, Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu, lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu, peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Demikian kisah Isra Miraj yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengorbanan beliau bisa menjadi semangat buat kita semua umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.